Siang teman-teman, terima kasih sudah mau bergabung pada diskusi kita kali ini. Nah, tadi kita baru saja menyelesaikan pembelajaran mengenai perilaku adaptif, salah satu nilai dalam BRAK KSN. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, kita mendapatkan tugas atau ditugaskan untuk mencari salah satu kegiatan yang mengenai implementasi dari nilai adaptif itu sendiri. Nah, aku menanya nih, kira-kira dari teman-teman ada yang punya masukan atau saran mengenai kegiatan apa yang kita jadikan contoh sebagai implementasi dari nilai adaptif? Buat teman-teman, dipersilakan. Izin Mbak Zah, saya punya saran ya Mbak. Oke, oke. Untuk Gimana? kegiatannya melakukan sosialisasi sertifikat elektronik kepada masyarakat awam di desa pedalaman. Jadi kira-kira tahap kegiatannya itu nanti untuk mengumpulkan informasi apa keuntungannya ketika mengganti ke sertifikat elektronik, kemudian menyiapkan peralatan atau dan alat peraga jika dibutuhkan untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian menemui perangkat desa setempat yang mana kita akan berkolaborasi dengan mereka juga. Kemudian memberikan sosialisasinya itu sendiri kepada masyarakat, Mbak. Kira-kira itu, Mbak. Oke Bang, makasih masukannya. Aku sih setuju sama Bang Michael. Nah, sekarang ini kita mikirin output atau hasilnya kira-kira apa ya? Kak, Bang? Kalau aku sih dengan melakukan sosialisasi sertifikat elektronik ini bisa melakukan program keahlian dari masyarakat menjadi sertifikat elektronik juga, dan tentunya pasti nanti hasilnya itu akan mempermudah masyarakat untuk khususnya untuk daerah-daerah terpencil gitu kan, jadinya masyarakat semakin teredukasi mengenai penataan terutama mengenai sertifikat elektronik. Terus juga nanti kan ada keterkaitan nilai-nilai berasasnya tuh, di sana kan kita juga sebagai ASN bisa bertindak proaktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan sertifikat elektronik ini sebagai bagian dari program pemerintah. Terus juga kita sebagai ASN bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan perilaku berorientasi pelayanan, itu kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu sih singkatnya Mbak Azam. Oke, makasih Bang Bun. Nah, sekarang mungkin kita cari tuh lagi yang bukan kontribusi dengan visi misi organisasi kita. Izin Mbak, menurut saya kontribusi terhadap visi misi organisasi itu melalui sosialisasi sertifikat elektronik pada masyarakat awam di desa pedalaman. Itu dapat mewujudkan visi Kementerian ATR BPN, yaitu melalui Kementerian ATR BPN dapat mewujudkan visi kementerian, yakni terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan kepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Di mana visi ini juga menekankan kekinian data, transformasi data kelola yang dilakukan melalui digitalisasi, transparansi, serta kekinian data dengan menjamin relevansi informasi. Gitu, Mbak. Oke, makasih Mbak Elmi. Berarti kita udah nemuin ya salah satu kegiatan contoh implementasi buat nilai adaptif. Nah, itu baru satu kegiatan. Kira-kira teman-teman yang lain punya masukan nggak untuk kegiatan yang lain yang bakal kita jadikan contoh? Nah, jadi mungkin kita bisa menerapkan sistem antrian online pada layanan pertanahan. Untuk tahap kegiatannya itu yang pertama perencanaan dan persiapan, itu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan antrian online, seperti memilih platform atau aplikasi. Kemudian tahap selanjutnya itu sosialisasi internal, yaitu dengan memberi pelatihan kepada ASN tentang cara mengoperasikan sistem. Tahap ketiga yaitu uji coba, yaitu dengan cara melakukan simulasi antrian online dengan rekan kerja kita. Yang keempat itu tahap peluncuran resmi, yaitu dengan membuka sistem antrian online untuk masyarakat luas. Dan tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu dengan mengumpulkan feedback dari masyarakat dan memperbaiki jika masih ada fitur-fitur yang berkendala. Itu saja, Kak. Oh, oke, berarti Mas Rifki ngasih saran tentang sistem antrian online ya. Kira-kira output atau hasilnya apa ya? Mungkin kakak atau abang lain mau ngasih saran atau masukan? Izin Mbak, untuk Oke, outputnya mungkin masyarakat dapat mendaftarkan antrian layanan secara online tanpa harus datang lebih awal kan Mbak. Terus habis itu waktu tunggunya juga jadi lebih cepat dan teratur juga. Kemudian pelayanan lebih transparan, lebih efisien juga. Mungkin yang terakhir mengurangi kerumunan di kantor pertanahan, jadi nggak ramai banget di kantor gitu ya kan Mbak. kalau untuk keterkaitan substansinya kira-kira apa ya? Izin Kak, mungkin kalau untuk terkaitan nilai data berbasis itu, kita kan di sini kan membahas adaptif ya. Nah, di sini kan dengan inovasi sistem antrian online ini, ASN siap bertransformasi dari sistem yang manual menjadi ke sistem yang digital. Dan juga untuk berorientasi pelayanannya itu kan nanti akan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu antri panjang di loket pertanahan karena harus mendaftar dulu melalui online gitu. Oke, makasih Bang Bon. Mungkin untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi ya. Mungkin Mbak Helmi mau nambahin? Nah, kalau menurut saya kan Mbak, kontribusi terhadap visi misi organisasi itu dengan adanya sistem antrian online ini kan layanan pertanahan pada instansi kita itu yaitu Kementerian ATR BPN dapat mewujudkan visi Kementerian ATR BPN, yakni terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan kepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini juga kan menekankan kekinian data, transformasi tata kelola yang dilakukan melalui digitalisasi, transparansi, serta kekinian data dengan menjamin relevansi informasinya. Itu Mbak Azan. Oke, makasih Mbak Helmi. Jadi untuk hubungannya dengan nilai organisasi kita berarti ada melayani profesional dan terpercaya. Nah, kalau melayani itu dengan adanya sistem ini kita memberikan kemudahan kepada masyarakat, dan profesional ASN bekerja dengan sistem yang tertata, transparan, dan akuntabel. Sedangkan terpercaya nanti masyarakat percaya bahwa layanan yang kita lakukan itu sesuai dengan antrian resmi, bebas, dan bebas pungli lah. Mungkin teman-teman itu ya, kita udah dapat dua kegiatan. Yang pertama tentang sistem antrian online, yang kedua tentang sosialisasi sertifikat elektronik. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih masukan dan sarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.